Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas suatu tindak kejahatan yang tersimpan rapi di sebuah toko es krim. Tanpa perlu banyak intro, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Estibaliz Carranza lahir pada tanggal 6 September 1978 di Guadalajara, Meksiko. Ayahnya bernama Armando Carranza adalah seorang penulis buku dan bekerja sebagai wartawan lepas, sedangkan ibunya bernama Angela Zabala adalah seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 1983, saat Esti berusia 5 tahun, keluarga mereka memutuskan untuk pindah dan tinggal di kota Barcelona, Spanyol. Esti sejak kecil tidak memiliki hubungan baik dengan ayahnya. Sifat ayahnya yang sangat keras dalam mendidik anak membuat Esti memendam rasa benci kepada ayahnya. Saat remaja, Esti bahkan sempat berpikir untuk menghabisi nyawa ayahnya agar dapat hidup lepas, bebas dari tekanan sang ayah. Setelah lulus bangku SMA, Esti melanjutkan pendidikan di Universitas Autónoma de Barcelona, di mana dia mengambil jurusan ekonomi dan lulus dengan gelar sarjana. Saat pertama masuk bangku kuliah, Esti berpacaran dengan seorang pria yang merupakan cinta pertamanya. Namun hubungan keduanya kandas setelah lulus kuliah karena pria itu memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Perpisahan itu sangat melukai hati Esti, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota Munich, Jerman untuk memulai kehidupan baru yang jauh dari keluarga dan kenangan bersama pacarnya di kota Barcelona. Di tempat baru ini, Esti akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah toko es krim. Esti sangat menyukai pekerjaannya, karena dia dapat bertemu dan berkenalan dengan banyak pelanggan. Hingga suatu hari, Esti berkenalan dengan seorang pria bernama Holger Holz, berusia 14 tahun lebih tua darinya. Holger dikabarkan bekerja sebagai agen penjualan mesin pendingin dan merupakan anggota aktif aliran Hare Krishna yang berpusat di India. Pada tahun 2002, beberapa minggu sejak berkenalan, keduanya memutuskan untuk menikah dan pindah ke kota Berlin. Nasib baik tidak berpihak pada Esti, karena tidak lama setelah menikah, Holger mulai menunjukkan sifat aslinya yang kasar dan ringan tangan bila sedang marah. Singkat cerita, pada tahun 2005, keduanya pindah ke kota Vienna, Austria, di mana Holger kemudian meminjamkan uang untuk Esti agar dia dapat membuka sebuah toko es krim di bawah apartemen tempat tinggal mereka. Lokasi toko es krim itu sangat strategis karena terletak di pusat kota yang ramai dengan para pejalan kaki. Holger mengharuskan Esti mengembalikan pinjaman uang tersebut ketika usahanya mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, Esti bekerja keras setiap hari agar bisnisnya berjalan lancar dan dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan Holger memilih untuk tidak bekerja dan bermain video game seharian di dalam rumah. Esti benar-benar tidak bahagia dengan pernikahannya, karena Holger sama sekali tidak menginginkan kehadiran anak dalam pernikahan mereka. Sedangkan Esti sangat mendambakan bisa memiliki seorang anak agar hidupnya berarti dan tidak lagi kesepian. Ketika Esti membahas masalah mereka dan mengutarakan niat untuk berpisah dengan suaminya, Holger berkata dengan santai bahwa dia setuju untuk bercerai asal Esti terlebih dahulu mengembalikan semua uang yang pernah dia pinjamkan sebagai modal awal saat membuka toko es krim. Esti yang tidak memiliki uang sebanyak itu hanya bisa terdiam dan mau tidak mau tetap tinggal bersama dengan Holger dalam satu unit apartemen. Pada tanggal 27 April 2008, setelah Esti selesai menutup toko es krim, dia pulang ke apartemen dalam keadaan lelah. Sesampainya di apartemen, Holger tiba-tiba marah tanpa sebab dan menghina Esti dengan kata-kata yang kasar. Setelah puas memarahi Esti,
Holger kembali sibuk bermain video game di depan komputernya. Esti yang sudah muak dengan perlakuan suaminya itu, kemudian mengambil sebuah senpi kaliber 22 mm dan menghabisi nyawa suaminya dari arah belakang. Pada keesokan harinya, Esti sempat berusaha membakar bukti kejahatan yang telah dia lakukan, akan tetapi asap yang tebal menarik perhatian banyak orang. Esti Balis kemudian mengurungkan niatnya tersebut. Dia kemudian membeli sebuah mesin gergaji listrik dan beberapa kantong plastik sampah. Kita sudah bisa duga apa yang akan dia lakukan pada jasad suaminya. Saat tengah malam, Esti membawa kantong-kantong plastik sampah itu satu demi satu turun ke bawah basement toko es krim dan menaruhnya dalam sebuah freezer yang sudah tidak terpakai. Setelah itu, Esti menaruh semen ke dalam freezer itu dengan tujuan agar dapat mengurangi bau menyengat di kemudian hari. Esti tidak lupa mengunci pintu basement nomor 6 itu agar tidak dapat dimasuki orang lain. Selanjutnya, kehidupan Esti berjalan dengan normal. Bila ada orang yang bertanya mengenai Holger, Esti dengan mudah menjawab bahwa dia dan suaminya telah bercerai dan Holger pindah ke India untuk mendalami ajaran Hare Krishna. Setelah kepergian Holger, Esti Balis menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Manfred Hinterberger berusia 48 tahun. Manfred adalah seorang duda dan sudah memiliki anak dari pernikahannya terdahulu. Dibandingkan Holger, Manfred adalah seorang pria yang jauh lebih dewasa dan tahu cara memperlakukan wanita. Dia bahkan menginvestasikan uang sebesar 100.000 pound sterling atau hampir setara 2 miliar rupiah untuk membantu mengembangkan bisnis toko es krim yang sedang Esti jalani. Sampai suatu hari, Esti mendapati ponsel pacarnya itu berisi banyak pesan dan foto dari wanita lain. Esti yang semula menaruh harapan besar dapat membina hubungan keluarga dan memiliki anak dengan Manfred, kembali harus kecewa karena kekasih barunya itu bukanlah tipe pria yang jujur dan setia dengan satu pasangan. Setelah menjalin hubungan hampir 2 tahun bersama, Esti mulai lelah dan muak karena Manfred kerap berselingkuh darinya. Esti sadar hubungannya dengan Manfred tidak akan menjanjikan masa depan apapun baginya. Esti akhirnya melakukan satu-satunya tindakan yang terlintas dalam pikirannya. Tepatnya pada tanggal 21 November 2010, dengan menggunakan senpi yang sama, Esti menghabisi nyawa Manfred yang sedang tertidur pulas di atas ranjang. Bisa diduga, Esti kemudian melakukan hal sama seperti yang pernah dia lakukan pada jasad suaminya. Ketika salah satu anggota keluarga Manfred bertanya mengenai keberadaan Manfred, Esti mengaku bahwa Manfred telah memutuskan hubungan mereka dan tinggal dengan wanita lain. Hanya perlu waktu 1 bulan, tepatnya pada bulan Desember 2010, Esti Balis Carranza kembali menjalin hubungan asmara dengan seorang pria warga Austria yang bernama Roland. Esti Balis terlihat sangat bahagia dengan kekasih barunya ini. Sampai suatu hari, pada tanggal 6 Juni 2011, salon gunting rambut yang terletak di sebelah toko es krim milik Esti Balis mengalami masalah dengan saluran air. Petugas maintenance yang datang kemudian turun ke lantai basement gedung itu untuk memeriksa kemungkinan adanya pipa yang bocor. Saat beberapa lama di bawah, petugas maintenance tersebut mencium bau yang sangat menyengat dari balik pintu basement nomor 6 yang berada tepat di bawah toko es krim. Petugas maintenance itu kemudian membuka pintu kayu itu secara paksa dan menemukan 2 buah freezer yang merupakan sumber dari bau yang sangat menyengat itu. Petugas maintenance segera melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian. Saat tiba di lokasi, mereka mendapati 2 freezer besar itu ternyata memang berisi jasad manusia. Esti yang sadar bahwa rahasia yang dia simpan selama ini telah terbongkar, segera menutup toko es krimnya dan pergi ke bank untuk mengambil seluruh tabungannya. Pihak kepolisian yang curiga dengan lenyapnya Esti Balis segera mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menurunkan tim untuk melacak keberadaannya. Setelah selesai dari bank, Esti pergi menuju bandara dan membeli sebuah tiket penerbangan ke kota Paris, Perancis.
Saat tiba waktunya untuk boarding masuk ke dalam pesawat, Esti mengurungkan niatnya karena dia melihat banyak petugas polisi berjaga di depan pintu keberangkatan pesawat. Esti kemudian memutuskan untuk naik taksi menuju daerah perbatasan dan menyeberang ke negara Italia. Sesampainya di bagian utara Italia, Esti meminta tolong supir taksi untuk memesankan sebuah kamar hotel untuk 2 malam, tentu saja dengan menggunakan identitas supir taksi tersebut. Pada keesokan harinya, Esti Balis pergi ke stasiun kereta menuju kota Udin. Sesampainya di kota Udin, Esti berjalan tanpa arah dan akhirnya berkenalan dengan seorang musisi jalanan bernama Ivan Rio dan tinggal bersama kenalan barunya itu. Setelah menginap 2 hari di apartemen teman barunya itu, berita mengenai kasus pelarian seorang wanita dari kota Vienna ramai diberitakan di televisi dan surat kabar setempat. Ivan pun akhirnya mengetahui hal itu dan langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan keberadaan Esti yang sedang berada di apartemen miliknya. Pada tanggal 10 Juni 2011, sekitar pukul 7:30 pagi, pihak kepolisian kota Udin segera menahan Esti untuk dibawa ke kantor polisi. Mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian negara Austria memberitakan perihal penangkapan Esti Balis Carranza. Pada saat bersamaan, salah satu jasad yang ditemukan di ruang basement toko es krim sudah dapat diidentifikasi sebagai Manfred Hinterberger. Pada tanggal 24 Juni 2011, Esti Balis akhirnya diekstradisi kembali ke negara Austria. Saat berada dalam tahanan pihak kepolisian, Esti Balis senang sekali ketika mengetahui bahwa dirinya sebenarnya sedang dalam keadaan mengandung anak dari Roland. 7 bulan kemudian, pada tanggal 11 Januari 2012, Esti melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan anak tersebut diserahkan kepada ayahnya untuk dirawat. 2 bulan setelah melahirkan anak, Esti Balis dan Roland melangsungkan pernikahan mereka di dalam penjara. Setelah tim psikiater memeriksa masalah kejiwaan Esti Balis, mereka menyimpulkan bahwa Esti sadar atau dalam keadaan waras ketika melakukan aksinya. Esti telah menjalani hubungan yang tidak membuatnya bahagia. Yang menjadi masalah, Esti tidak dapat mengakhiri hubungan yang dia jalani layaknya seperti orang normal. Yang hanya ada dalam pikirannya adalah bagaimana cara melenyapkan orang-orang tersebut karena telah membuatnya hidup tidak bahagia. Saat persidangan atas kasus ini dimulai, Esti Balis langsung mengakui semua perbuatannya. Pada tanggal 22 November 2012, Esti Balis Carranza yang saat itu berusia 34 tahun dinyatakan bersalah telah terbukti dengan sengaja dan terencana menghabisi nyawa kedua korbannya. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat berada di dalam penjara, pada bulan November 2014, Esti Balis Carranza menerbitkan sebuah buku yang diberi judul 2 Kehidupanku, di mana di dalam buku itu dia menceritakan kisah hidupnya dari kecil hingga berakhir di dalam penjara. Pada tahun 2017, Esti kembali membuat berita lagi ketika dia terlibat pertikaian dengan 2 napi wanita dan dianggap terlalu bahaya bagi narapidana lain di dalam penjara khusus wanita itu. Esti Balis kemudian dipindahkan dari penjara tersebut ke penjara khusus pria di Asten yang terletak di bagian utara Austria dan menjadi satu-satunya narapidana wanita di sana. Pada bulan Agustus 2018, setelah menikah lebih dari 6 tahun lamanya, Esti dan Roland akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tidak diketahui dengan pasti apa alasan mereka untuk bercerai. Sampai dengan video ini dibuat, Esti Balis dikabarkan sedang menjalin hubungan dekat dengan salah seorang napi di dalam penjara. Menurut Esti, pria ini adalah pria terbaik yang pernah dia temui dalam hidupnya. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai Esti Balis Carranza. Semoga kalian suka dengan video yang dibawakan, and see you on the next one.